warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ali Ramadan di mata kuliah manajemen event. Video ini adalah video sesi 9 ya. Seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan dari soal-soal yang diberikan. Langsung saja ke nomor 1. Ceritakan proses persiapan sejauh ini dalam penyelenggaraan event. Oke, untuk proses persiapan sejauh ini kita sudah melakukan banyak hal ya dari tiap divisi gitu. Misalkan kayak kita mulai di divisi saya sendiri itu, yaitu divisi operasional. Kalau divisi operasional sih kita sudah mencari dan mensurvei beberapa vendor untuk keperluan pameran foto tersebut gitu. Kita udah melihat harganya, tempatnya, sama. Jadi kita tinggal nunggu, tinggal eksekusi aja gitu istilahnya. Kalau sudah dana terkumpul, kita akan belanja. Terus kalau di persiapan dari divisi lain gitu. Tapi sebelumnya saya mau ngomong, saya berbicara ini belum hanya yang saya ketahui gitu, belum tentu benar, karena saya kan punya pendapat sendiri tentang divisi yang lain gitu, mengenai persiapannya gitu. Untuk divisi marketing gitu, persiapannya sekarang sudah sampai mencari media partner ya sudah mencari media partner untuk membantu mengiklankan poster-poster lomba yang akan kita laksanakan nanti gitu. Terus di divisi marketing juga kita udah mengirimkan sponsor-sponsor ya, ada beberapa perusahaan yang kita kirimkan ya, walaupun belum ada hasil sampai sekarang, tapi setidaknya kita udah berusaha dulu gitu. Lalu untuk divisi tim kreatif desain, persiapannya sejauh ini sudah saya lihat udah jauh ya. Udah mulai dari membuat denah yang fix, yaitu di kantin, lalu membuat poster tiap postingan di Instagram maupun TikTok, lalu setelah itu membuat poster paling sejauh ini. Lalu untuk divisi keuangan, untuk divisi keuangan kan istilahnya ini yang paling krusial ya gitu, karena mereka harus mikirin gitu dimana pendapatan bisa didapatkan kalaupun proposal tidak jalan gitu. Jadi saya lihat mereka udah mulai jalanin danus atau dana usaha, yaitu jualan ya di kampus. Nah, danus ini diharapkan bisa menutupi semua kekurangan ya, walaupun gak akan semua bisa ditutupi sih. Paling sudah, kalau dari segi persiapan baru sampai itu sih. Kita lanjut ke nomor 2 aja. Kendala apa yang Anda hadapi dalam persiapan penyelenggaraan event sejauh ini? Untuk kendala sih ya, kita ya bicara jujur jarangnya. Untuk kendala sebenarnya banyak, terutama karena kan alasan kendala itu ada yang sibuk bekerja gitu, dan ada nggak tau lah alasannya lagi. Cuman yang kebanyakan itu yang paling kendala itu koordinasinya gitu. Kita kalau dispesifikasikan tiap divisi itu, kalau di divisi operasional gitu kan, divisi operasional ini harusnya kan dilihat dari strukturnya, banyak anggota gitu, harusnya kan paling banyak itu kalau banyak anggota itu harusnya
paling banyak harus ikut partisipasinya gitu, tapi kenyataannya nggak sampai segitu gitu. Yang partisipasi cuman 3 sampai 4 orang gitu ya, walaupun saya nggak bisa nyalain orang yang nggak bisa ikut partisipasi gitu kan, atau berkontribusi, karena mereka juga punya kesibukan sendiri gitu. Jadi sejauh ini koordinasinya kita kurang gitu. Sudah mah kita belum pernah mengadakan event kayak gini gitu kan, ditambah koordinasi kurang, jadi kayak komplikasi lah gitu. Lalu kalau di divisi lain sih menurut saya sama sih, kekurangannya itu koordinasi dan pengalaman. Nah, untuk koordinasi contohnya kayak divisi marketing. Nah, dalam menangani hal media partner gitu kan, ini kan harus membutuhkan kerjasama gitu ya, walaupun hal yang mudah gitu, cuman follow dan like share postingan aja, tapi rasanya tuh kayak susah gitu kalau koordinasinya kurang tuh. Ada yang belum di follow lah, ada yang belum dibaca lah, jadi padahal hal sepele tapi kayak yang susah gitu. Mungkin itu kalau dilihat dari divisi marketing ya. Nah, untuk divisi keuangan menurut saya ya itu, karena keuangan jadi hal yang krusial gitu, mereka jadi selain di proposal gitu, dana yang masuk mungkin cuma hanya dari danus saja gitu. Jadi PR besar buat kita gitu, gimana cara mendapatkan income yang cepat gitu. Karena istilahnya kita ini bisa dibilang terlambat lah gitu jalannya, atau bisa dibilang telat start lah. Harusnya kan setelah diberitahu project based learning di awal kita tuh harus segera cepat gitu menanggulanginya gitu, prepare segala macamnya. Namun ya karena kita belum paham dan baru pertama kali, jadi seolah-olah pas kita udah dikasih tahu kita hanya menganggap enteng lah. Jadi pas sudah jalan sebulan baru kita pas kita mulai bergerak gitu, ternyata kita udah telat gitu. Contohnya dari hal sponsorship gitu kan, untuk memasukkan sponsorship kan nggak bisa mendadak gitu. Kalaupun kita masukin mendadak gitu, terus di ACC-nya bulan depan kan kita nggak bisa. Sedangkan event kita kan nanti mau berjalan di dekat-dekat hari ini gitu. Paling kalau kendala seperti itu sih. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.